aja ya. Itu deh. Dekat Ayu Ting Ting. Jauh-jauh amat tinggal seberang doang ya. Ngarep.com. Ya udah, dia udah duda kan, ya udah beres deh. Lagian masuk TV mulu dia ribet banget hidupnya. Harus lebih hati-hati, yang jelas bisa menerima saya dan anak saya. Karena status saya kan sekarang udah beda gitu. Saya udah punya baby gitu. Ya kalau ya mudah-mudahan ada yang Pasalnya ada Abdul Rozak dan Umi Kalsum, orang tua Ayu yang turut andil dalam pengasuhan Bilqis. Sadar jika Ayu banting tulang mencari nafkah, seperti apa saat Abdul Rozak dan Umi Kalsum menyiapkan kebutuhan Ayu Ting Ting khususnya bagi isi perut Ayu. Tiap hari kalau kemana-mana tuh ibu selalu nyiapin buah dibuat di mobil, di jalan kan suka kalau macet. Di sana juga nanti kalau pas ngemilnya buah. Kalau nggak disiapin dia mah mana mungkin kan dia mah ya. Yang penting dia mah berangkat udah rapi. kerjasama ya, kerjasama. Sayang anak. Mau bikin salad. Ayu kan senang salad buah. Hanya biar bahagia ya. Belum, hati ibu belum ini. Aki, kebobolan. Anak sekolah pun kata ibu, panitia pada kemana sih lari-larian aja? Nggak tahu dari belakang orang kampung pada masuk. Ya apa 9-10, 9-10 iya. Ini salah. Makasih ya Bu. Keputusan Ayu Ting Ting untuk menjadi single parents di usianya yang relatif muda bukanlah perkara mudah. Terlebih ada seorang anak yang harus ia tanggung kebutuhan hidupnya. Beruntung statusnya sebagai janda tak mematikan karirnya di panggung musik. Meski ia harus membawa Bilqis setiap kali manggung, Ayu tetap menjemput rezekinya itu agar periuk nasinya tak kosong. Lalu, apakah ini cara Ayu untuk menyatakan jika aku ora popo? Kan saya kalau misalnya yang deket-deket saya suka ajak Bilqis gitu. Jadi ya selalu sama saya terus kemana-mana. Kalau pagi pun sama saya terus. Karena kan di bawahnya juga nggak terlalu lama gitu dan nggak terlalu jauh juga gitu. Kita pilih-pilih. Sadar memiliki ibu yang harus kerja keras, Bilqis yang baru berusia 4 bulan ini tumbuh sehat. Bahkan kabarnya telah paham dengan pekerjaan ibundanya itu. Jika bayi seusianya rewel, Bilqis justru kerap memberikan senyum kebahagiaan yang menjadi obat pelipur lara dirinya. Lalu, benarkah tidak rewelnya Bilqis ini lantaran sejak masih berada dalam kandungan, ia terbiasa menerima berbagai macam keluh kesah Ayu? Alhamdulillah enggak. Karena emang dari waktu masih di dalam perut dia anaknya kuat. Dihantam apa aja juga kuat banget tuh anaknya. Maksudnya ya kemarin kan banyak berita-berita yang menurut saya nggak penting lah itu ya. Orang-orang nggak jelas gitu ngantem saya mulu sama anak saya gitu kan. Jadi ya dia udah kuat, jadi dia dilatih dari dalam perut. Saya selalu ajak komunikasi gitu. Saya selalu bilang sama dia. Maksudnya inilah keadaan yang sebenarnya nih seperti tolong support saya dan tolong kuatin saya. Jadi kita sama-sama saling menguatkan. Namanya ikatan batin seorang anak dan seorang ibu pasti kan kuat ya, apalagi kalau kita sering ajak komunikasi. Dia udah mulai kenal saya gitu. Wah, kalau ngeliat saya udah ramai sendiri. Alhamdulillah udah semakin gendut, terus udah bisa tengkurap, udah ketawa-tawa terus deh, udah ngerti kayaknya. Ada Bilqis kan rame gitu, teriak-teriak, apalagi dia anaknya suka teriak-teriak gitu, berijing sendiri gitu, makanya lagi seru-seru lucu-lucu banget. Alhamdulillah. Pokoknya kalau emaknya saya lancar. Anak semua saya ikutin apaan aja. Mirip saya. Kan kalian sudah lihat sendiri mirip siapa. Mirip saya alhamdulillah. Dia tahu mana yang benar mana yang enggak gitu aja. Bergetar hati. Belakangan, Ayu Ting Ting memang tak pelit lagi terhadap sosok Bilqis. Perlahan, Ayu sudah mulai memperkenalkan Bilqis pada publik. Benarkah ini berkaitan dengan banyaknya tawaran untuk menjadikan Bilqis sebagai bintang iklan untuk sebuah produk bayi? Mungkinkah Ayu mulai tergoda untuk mengkomersilkan keeksklusifan bayinya itu?
Ada, tapi saya tapi saya bilang oh enggak, ntar aja. Siapa sih yang nggak pengen nih orang tua, apalagi kalau misalnya nanti Bilkis makin besar, anaknya senang di dunia entertain gitu. Siapa sih yang nggak pengen? Saya sebagai orang tua selalu support dan dukung gitu ya. Pastinya kalau untuk sekarang sih masih belum gitu. Kita lihat nanti aja. Saya juga bingung, kadang banyak orang yang suka bertanya-tanya kenapa Bilkis nggak dikeluarin, kasihan Bilkis segala macam. Saya melakukan ini juga terbaik buat Bilkis gitu. Karena saya sebagai seorang ibu juga pengen apa ya, pengen ngasih kenyamanan buat anak saya gitu. Saya nggak mau nanti, iya jangan sampai sih ada masalah-masalah lagi ya. Saya nggak mau nanti kalau misalnya ada apa jadi Bilkis ikut-ikutan kena, ikut-ikutan dikejar-kejar gitu. Jadi ya memang belum waktunya. Kalaupun memang nanti sudah waktunya, pasti saya juga pasti ngasih tahu dulu. Saat ini, Ayu hanya menjalani kehidupan sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu dari satu orang anak. Kesehariannya hanya diisi dengan aktivitasnya sebagai penyanyi, menjadi host sebuah program variety show yang ditunjang dengan penampilannya yang gemerlap. Namun ketika kembali ke rumah, Ayu menanggalkan itu semua dan larut dalam kebersamaannya bersama Bilkis. Benarkah jika rutinitas ini membuat Ayu tak sempat memikirkan soal pasangan hidup? Saya nggak tahu deh kalau urusan begituan. Soalnya saya masih nunggu Bilkis harus besar dulu. Saya pengen lah lagi menikmati masa-masanya bersama dengan Bilkis berdua. Kalau ada ntar orang lain datang lagi, saya jadi keganggu ngurusin anak saya. Jadi ya saya nggak bisa nentuin kapan itu waktunya. Karena kan semuanya itu Allah yang nentuin ya. Jelas saya mintanya dikasih yang terbaik. Kapanpun itu yang jelas mudah-mudahan selanjutnya saya bisa dapat laki-laki yang terbaik segala-galanya. Ya mudah-mudahan kedepannya lebih bahagialah bersama dengan anak dan keluarga saya. Menjadi janda muda berwajah cantik memang susah-susah gampang. Kabarnya pesona janda muda Ayu ini membuat Daus Mini yang baru saja menyabet gelar sebagai duda kesengsem berat. Lantas apa tanggapan Ayu soal ini? Benarkah Ayu kaget? Udah buka lowongan, saya ilah kayak pekerjaan aja ya. Itu deh. Dekat Ayu Ting Ting. Jauh-jauh apa tinggal seberang doang ya. Ngarep.com. Ya udah, dia udah duda kan, ya udah beres deh. Lagian masuk TV mulu dia ribet banget hidupnya. Harus lebih hati-hati, yang jelas bisa menerima saya dan anak saya. Karena status saya kan sekarang udah beda gitu. Saya udah punya baby gitu. Ya kalau ya mudah-mudahan ada yang mau. Langkah Ayu Ting Ting menjadi janda nampaknya akan segera diikuti oleh artis kontroversial Nikita Mirzani. Di tengah kabar jika dirinya harus kembali menjalani sisa masa hukumannya atas kasus pemukulan yang terjadi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, kini Nikita Mirzani dikabarkan tengah hamil muda di saat rumah tangganya menunggu keputusan hakim. Kehamilan Niki ini memancing anggapan jika sangat tabu wanita hamil mesti bercerai. Lantas, akankah Nikita kembali menarik gugatan cerainya demi sang jabang bayi? Kata siapa? Ada lagi asalkan pernikahan itu seperti dalam neraka tuh sudah ada di undang-undang baru. Istri menggugat cerai suami yang sedang hamil istrinya boleh. Saya janda masih cantik kan? Masih langsing. Kalau saya pun hamil kan masih punya laki, jadi nggak masalah. Doain aja. Pasti kalau saya hamil bayinya lucu banget kan, bule kan, botak gitu. Namaku cinta ketika kita bersama. Seperti biasa, Nikita memang doyan mendulang sensasi dan kontroversi. Terlebih di saat berita kehamilannya merebak dan proses sidang perceraiannya dengan Sajat Ukra siap digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, mengapa Niki justru mengaku kangen dan siap rujuk dengan lelaki berkepala pelontos itu?
Jika masih memendam cinta, mengapa Niki begitu mudah menyelesaikan persoalan rumah tangganya di pengadilan agama? Dan benarkah Niki memiliki sejumlah syarat jika ia dan Sajat kembali rujuk? Saya kangen sama suami saya, tidak berjumpa.